Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Profesor Dr. Hamka, seluruh program studi Universitas Profesor Dr. Hamka, kompetensi lulusan menjadi hal yang sangat diperhatikan, baik orientasi keilmuan atau hard skill dan keterampilan atau soft skill. Untuk soft skill, kami mengawalinya dari keterampilan yang terkait dengan kewirausahaan. Menunjang kedua hal tersebut, kami memiliki lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka memiliki visi untuk menjadi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang terbaik di tingkat nasional pada tahun 2030, yang menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Untuk mewujudkan visi semacam itu, FKIP UHAMKA bersama-sama dengan sivitas akademikanya menjalankan catur dharma perguruan tinggi dengan penuh komitmen dan keteguhan hati, antara lain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan dan menjalankan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Kami menyadari di tengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks, maka kerja-kerja FKIP UHAMKA dalam rangka menghasilkan dan mewujudkan lulusan-lulusan terbaik bagi dunia pendidikan nasional kita perlu diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Segenap stakeholdernya bersama-sama dengan sivitas akademika terus melakukan inovasi dan pembaharuan dalam rangka mewujudkan dan mempersiapkan calon-calon guru bagi masyarakat, bangsa, dan negara di tengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks. Kami bersama-sama dengan sivitas akademika melaksanakan kerja-kerja akademik yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan FKIP menjadi bagian dari masyarakat dan siap untuk berkiprah dalam kehidupan di era revolusi industri 4.0. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP memiliki program studi unggulan, yakni Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan sarana laboratorium bahasa yang canggih, modern, dan terintegrasi, mendukung mahasiswa lebih mudah menerima pelajaran secara detail dan komprehensif. Dengan staf pengajar yang profesional dan berpengalaman, membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan meningkatkan kualitas hasil akhir lulusan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Fakih Al-Farizi. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5 dengan NIM 2201015013. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu interaksi sosial. Oke, langsung aja ke definisi interaksi sosial. Baik, interaksi sosial didefinisikan sebagai hubungan dinamis yang terjadi antara dua individu atau lebih, serta antara kelompok-kelompok. Proses ini melibatkan aksi dan reaksi yang saling mempengaruhi, di mana setiap individu atau kelompok dapat memberikan dampak terhadap yang lain. Interaksi sosial juga proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Baik, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama imitasi, kedua sugesti, ketiga identifikasi, keempat simpati, dan kelima empati. Oke, baik. Faktor imitasi adalah suatu bentuk proses meniru sikap, gaya, atau perilaku orang lain
Orang cenderung meniru perilaku yang dianggap sesuai dengan nilai sosial atau yang dilakukan oleh orang yang dianggap berpengaruh. Berikutnya, faktor sugesti. Faktor sugesti terjadi ketika seseorang mempengaruhi orang lain untuk menerima ide atau pandangan tanpa banyak berpikir kritis. Sugesti juga sering terjadi pada orang yang memiliki hubungan kedekatan atau seseorang yang memiliki pengaruh besar seperti guru atau pemimpin. Baik, selanjutnya ada faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah suatu proses seseorang mencoba menyamakan dirinya dengan orang lain yang dianggap sebagai figur ideal atau panutan kita. Orang cenderung berusaha meniru perilaku atau ciri dari seseorang yang dianggap memiliki posisi atau pengaruh besar seperti influencer ataupun artis dan lain-lainnya. Selanjutnya ada simpati. Simpati adalah perasaan tertarik untuk peduli terhadap orang lain yang mendorong adanya interaksi lebih lanjut. Rasa simpati dapat meningkatkan rasa empati dan memperkuat hubungan sosial. Selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan atau pengalaman orang lain yang menciptakan kedekatan emosional dan meningkatkan kualitas interaksi sosial. Oke, selanjutnya pola dan bentuk interaksi sosial, yaitu meliputi 2 poin, interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif yaitu bentuk interaksi yang bersifat positif dan mengarah pada kerjasama, integrasi, atau kesatuan dalam masyarakat. Sedangkan interaksi disosiatif yaitu bentuk interaksi yang bersifat negatif, cenderung memicu perpecahan atau konflik dalam masyarakat. Baik, selanjutnya ada contoh interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti saya bertemu dengan teman saya bernama Faizil. Faizil ingin naik ke lantai 3 dan saya bertanya, ada mata kuliah apa hari ini Zil? Dan Faizil menjawab, ada mata kuliah statistik. Seperti itu contohnya. Baik, selanjutnya ada tantangan interaksi sosial di era digital. Salah satunya, kurangnya interaksi tatap muka seperti lebih berfokus kepada main handphone dan akhirnya lepas dari topik pembicaraan. Oke, kesimpulan dari pembahasan yang saya jelaskan adalah interaksi sosial adalah proses dinamis yang terjadi antara individu atau kelompok melibatkan aksi reaksi timbal balik yang berfungsi untuk membangun sistem sosial. Proses ini sangat berpengaruh oleh faktor-faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Setiap faktor tersebut memiliki pengaruh unik dalam membentuk cara seseorang berinteraksi dan merespon individu atau kelompok lain. Sekian, terima kasih. Oke, baik, berikutnya video dari interaksi sosial yang saya dapat dari media sosial. Ada di sebelah. 1-10 seberapa susah lulus dari ITB? Gua kalau bilang 100 boleh gak? Boleh ya? Boleh. 100 deh, boleh deh. Kalau rajin sih harusnya 3, tapi karena saya nggak rajin jadi 10. Tugasnya susah ya. Dan tugasnya banyak sih. 9 lah ya. Kalau saya juga sama sih 9. 7 lah, 7 atau 8 gitu. Oke. Apanya Pak yang bikin susah? Banyak tuntutan dari sisi kualitas, apalagi sekarang harus publish juga kan. Jurnal Scopus. Scopus. 5 kayaknya 5. Kenapa tuh? Karena banyak temennya. 8-nya susah, 2-nya tuh susah banget gitu. Oke, itu adalah salah satu contoh dari video interaksi sosial yang saya dapat. Sekian, terima kasih. Billahi fisabil haq, wastabil tuqoirot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.